Alhamdulillahilladzi a'lamana syahadatan unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Asri Mukarram Bapak Muhammad Indrawan, Sarjana Ekonomi. Sama-sama kita hormati dan muliakan Imam Sholat Taraweh Akhirul Mahbub Mukarram wa Muhtaram Ustaz Abdul Khair Arhab SPD beserta para jajaran pengurus masjid, wabil khusus kedatangan tamu dari Porsila, dari Porsila. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur sehingga kita dapat bersilaturahim di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Para jamaah sholat taraweh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, nggak pakai disebutin satu persatu, banyakkan para jamaah. Hadirin sekalian, kita berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakah, adalah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa keistimewaan di bulan suci Ramadan ini sungguh sangat banyak sekali. Oleh karena itu, adalah satu momen kesempatan kita untuk melakukan amal ibadah yang sebanyak-banyak di bulan ini. Kalau kata orang kampung, keluarin aja semua amalan yang kita miliki, ya, yang kita miliki, yang kita punya, amalan apa aja, keluarin bulan suci Ramadan seperti ini. Amalan apa aja Ustaz? Ya mau sholat tahajud ke, mau qiyamul lail ke, mau infak dan sedekah, mau tadarus Al-Qur'an ke, pokoknya apa aja keluarin dah seadanya, kita amalkan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu terdapat di bulan-bulan lain. Hampir kesempatan momennya seperti ini. Belum tentu di tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Ya, saya bersyukur sekali nih bersilaturahmi menjamaah ngurus yang ada di sini di bulan suci Ramadan ini, terutama Ustaz
Abdul Hayat udah lama kenal baru ketemu alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak teman-teman kita yang udah nggak dapat di bulan suci Ramadan. Banyak. Kemarin masih ada di samping kita sholat tarawih berjamaah dan lain sebagainya. Tahun ini udah nggak ada. Ya. Jadi ambil kesempatan momen yang baik ini untuk melakukan atau mengamalkan amalan-amalan yang kita punya. Yang semenjak 11 bulan kita berada di majelis taklim pada saat ini, mari kita amalkan pahalanya. Semua apapun amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di bulan suci Ramadan. Ada satu momen berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan ini ya, sangat dirindukan yang namanya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu di bulan lain surga rindu pada kita. Akan tetapi di bulan Ramadan ini di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Di bulan ini surga rindu kepada kita. Surga itu mengharap untuk bertemu kepada kita, dia cinta kepada kita. Kepada 4 golongan yang berada orang di bulan suci. Siapa dia? Mudah-mudahan kita tergolong dalam 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran. Ya memang momennya, kesempatannya di bulan suci Ramadan ini kita bertadarus Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di bulan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan kepada kita untuk banyak bertadarus, banyak membaca Al-Quran, sekaligus apa yang kita bisa kita amalkan, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran tersebut. Ta'lim Quran, suruh banyak baca Al-Quran. Karena orang yang sering membaca Al-Quran itulah tandanya orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Asad. Kalau di bulan Ramadan begini, waktunya dihabiskan untuk tadarus Al-Quran. Ada lagi seorang sahabat tabi'in juga, di mana bulan Ramadan ini waktunya habis untuk mentahkinkan, menghatamkan Al-Quran. Itu pada zaman para tabi'in. Artinya memang momen yang sangat tepat di dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, termasuk di dalam nada mentadaruskan Al-Quran, karena surga akan rindu kepada orang yang sedemikian. Yang kedua, wahifzil lisan. Orang yang suka menjaga lisan, apalagi di bulan puasa seperti kayak ini. Jaga lisan, omongan, mulut harus berkata-kata dengan yang baik. Apabila tidak berkata dengan kata-kata yang baik, maka akan membatalkan pahala puasa. Kalau batal puasa, orang boleh tahu semua, makan, minum. Tetapi yang dapat membatalkan pahala puasa, di antaranya nggak boleh berkata-kata yang kotor, tidak boleh berkata-kata
kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, hifzil lisan ini adalah golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau memang nggak baik, nggak usah berkata-kata yang tidak baik, maka diamlah, itu lebih baik. Dan supaya puasa kita jadi sempurna, pahalanya dapat dan puasanya juga tidak batal. Karena begitu banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga pahala puasa, ngomongnya sembarangan dan lain sebagainya. Nggak bisa dijaga, sedangkan ini shaimun, saya dalam keadaan puasa. Jaga mulut kita. Ya, ini begitu banyak. Kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ajzi. Begitu banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Ini yang kita takutin, yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ya kita harus jaga. Wahifzil lisan, menjaga. Yang ketiga, mut'imil ji'an, dan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang berpuasa, fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan, ya, memberi makan kepada orang yang lapar. Termasuk diantaranya kita yang berpuasa. Makanya di masjid, di musola, di majelis-majelis taklim ada namanya kegiatan takjil, ya, untuk membatalkan puasa. Ya, orang pada kirim takjil. Kalau hari Jumat namanya Jumat berkah, berbok-bok, ya, nasi. Lah itu di masjid-masjid, di musola-musola nggak ada seperti itu. Dalam rangka mengamalkan ini wa mu'timin. Nah, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, termasuk di dalamnya kita yang berpuasa. Dan orang yang memberi itu akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Man fatar sha'iman falahu mislu ajri ma'ili. Ya. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu, tidak akan dikurangi pahalanya. Ini pengamalan di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, kalau masih ada witir, ya, kalau ada witir main panjang 3 jam masih diri. Ya, masih ada witir, ya, membuatesin 5 menit, kultum 10 menit. Kadang-kadang saya begitu, kalau udah ngomong udah keenakan dah, dan udah mau turun, udah besar, udah saya ada witir. Ya. Yang terakhir, wasa'imina fi Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini kita termasuk jamaah yang ada di masjid ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah orang-orang yang sha'imin, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keempat golongan itulah yang nanti dan pada masa ini akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada pada malam hari ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita melaksanakan sholat tarawih, ya. Semoga masih ada kesempatan beberapa hari, baru 10 hari mau masuk 11 hari bulan suci Ramadan, masih ada kesempatan amalin tuh, baca Al-Qurannya, yang lainnya, infak dan sedekahnya dan lain sebagainya, ya, agar supaya kita mendapatkan kerinduan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan. Masih ada kesempatan beberapa hari bulan suci Ramadan untuk bisa kita mengamalkan dan
bisa untuk meningkatkan amal ibadah kita yang pada akhirnya nanti di dalam ayat yang lain dan ayat Ramadan itu yang intinya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.